Selamat pagi pemirsa, PON 2024 Aceh Sumatera Utara yang disebut sebagai perhelatan terbesar dalam sejarah Pekan Olahraga Nasional meninggalkan banyak catatan buruk. Meski melibatkan lebih dari 12.000 atlet dan anggaran 3,94 triliun rupiah, penyelenggaraan PON ini dianggap tidak siap. Seperti akomodasi yang amburadul, konsumsi tidak layak, dan juga venue lomba tidak memenuhi standar. Sejumlah pengurus KONI menyebut bahwa PON 2024 sebagai penyelenggaraan terburuk sepanjang sejarah. Ada dugaan penyelewengan anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan tidak optimal. Inilah editorial Media Indonesia edisi 23 September dengan tema PON Kehilangan Kebanggaan bersama saya Yohana Margareta, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Ade Alawi. Selamat pagi Bung Ade. Pagi Yohana. Satu kata untuk PON, kalau menurut Bung Ade apa ini? Ya, kesannya buruk gitu. Buruk. Karena beberapa kasus terjadi dan itu dikeluhkan oleh sejumlah atlet ya. Dan dari catatan sejarah memang kali ini yang paling banyak catatan minus ya? Ya kalau kita lihat dari pernyataan sejumlah atlet ya, ya mereka ada yang sudah mengikuti 4 kali atau dan 5 kali PON misalnya. Ini adalah pengalaman yang paling buruk yang mereka rasakan. Beberapa kasus misalnya bagaimana ketidaksiapan venue, kemudian juga akses jalan masih berantakan, banyak debu, kemudian juga plafon bocor dan sebagainya. Nah ini kan tentu saja sangat disayangkan. Padahal kalau kita lihat PON ini kan bukan hal baru sebenarnya, sudah 76 tahun, sekitar tahun 48. Dan ini sangat-sangat disayangkan, meskipun memang kita tidak menafikan adanya sejumlah rekor nasional, kemudian juga rekor PON yang terpecahkan. Tapi di sisi lain, dari sisi pengelolaan, ini sangat-sangat disayangkan. Iya, dengan anggaran sebesar itu ya Bung Ade. Baik, ini menarik sekali, ada beberapa pertanyaan yang saya penasaran ingin ulas nanti. Tapi kita akan lihat dulu headline-headline utama di Media Indonesia, pemirsa, yang menjadi perhatian publik. Yang pertama, baru-baru ini kita tahu ada kabar gembira tentang pilot Susi Air yang akhirnya bebas setelah 1,5 tahun disandra, di mana ini ada pendekatan dialogis yang dinilai lebih efektif. Pendekatan dialogis seperti apa? Bukankah ini dari dulu juga dilakukan, tapi kenapa baru sekarang bisa gol? Ya, ini memang pertaruhan bangsa kita ya, terutama bagaimana aparat keamanan kita, TNI Polri bisa bekerja dengan baik, mampu melakukan pendekatan secara lunak ya, soft approach ya, tidak melakukan hard approach ya, pendekatan secara keras ya. Ini perlu kita apresiasi karena pendekatan yang dilakukannya luar biasa menurut saya. Jadi pendekatannya lewat sejumlah tokoh agama, tokoh gereja, tokoh pemuda, kemudian juga kerabat-kerabat yang terhubung dengan Egyanus Kogoya ya, pentolan KKB. Ini langkah yang menurut saya patut menjadi contoh bagaimana penyelesaian konflik itu bisa dilakukan tanpa kekerasan. Nah ini menurut saya menjadi satu presiden yang sangat baik ya, sehingga kemudian konflik di Papua ini harus bisa segera diselesaikan dengan baik. Selain itu apalagi catatan hikmah yang bisa kita ambil, karena kita juga harus mengantisipasi masa dia tidak boleh ada peristiwa yang sama begitu terulang. Ya, mestinya pendekatan yang dilakukan oleh TNI kemudian dan Polri ini mesti lebih efektif lagi. Bagaimana mereka memetakan kelompok-kelompok yang memang bersenjata di sana, kemudian juga bagaimana mereka melakukan pendekatan kesejahteraan. Ini sangat penting sekali, meskipun memang seringkali terjadi misalnya petugas kesehatan ditembak, kemudian juga petugas sosial ditembak dan sebagainya. Tapi ini tantangan, bagaimana kemudian pendekatan itu dilakukan sembari kemudian pendekatan kesejahteraan, ekonomi masyarakat ditingkatkan, kesehatan ditingkatkan, pendidikannya juga dijamin, mereka dibikin infrastruktur dan sebagainya. Papua memang wilayah yang khas ya, karena memang dari sejak berdirinya juga sampai sekarang sejumlah pihak juga masih mempersoalkan ya, ada dispute di situ. Tapi yang paling penting karena sudah diakui oleh PBB, oleh dunia, maka menurut saya tugas kita bangsa Indonesia, terutama dari pemerintah, pendekatan itu harus lebih efektif lagi. Bagaimana dana otsus yang triliunan itu luar biasa. Semakin besar dana otsus, dana otonomi khusus ya. Tetapi dari sisi hasilnya itu masih minim sekali. Nah, triliunan dana otsus ini kemana? Ini kan perlu dievaluasi secara jujur. Apakah permasalahan pada pengawasan di tingkat pusat, pada pelaksanaan itu seperti apa? Nah, pemerintah sampai hari ini itu tidak pernah transparan. Apa yang terjadi pada dana otsus di Papua? Siapa yang mengkorupsi? Itu tidak pernah jelas sampai sekarang. Kalau urusan dengan dana memang banyak godaan seperti tadi PON tadi ya, Bung Ade. Baik, kemudian kita masuk ke halaman 2. Kalau tadi kita tentang
bebasnya Pilot Susi R. Yang di halaman 2 ada terkait tentang tawur jadi subkultur anak marginal, perlu strategi memberikan ruang yang bisa mengakomodasi ekspresi dan energi para kalangan pelajar dalam koridor yang positif. Apa yang kemudian memicu perhatian media Indonesia terkait isu ini? Ya, ini terkait dengan ditemukannya 7 jenazah ya di Kali Bekasi di belakang Pondok Gede Permai, dan ini menurut pihak kepolisian ini terjadi karena mereka tuh melompat. Ketika terjadi tawuran, kemudian polisi datang untuk membubarkan tawuran, mereka lompat ke Kali Bekasi. Dan kemudian 7 ini menjadi korban meninggal karena tenggelam. Nah, ini tentu saja tawuran terutama di Jakarta ini menurut para pengamat ya, menurut pakar sosiologi ini bukan lagi soal kenakalan, tetapi ada subkultur marginal. Subkultur ini adalah sekelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang berbeda. Nah, ini harus diselesaikan. Nah, marginal ini adalah mereka dari kelompok bawah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang secara nalar tidak bisa dibenarkan, tidak masuk akal. Bagaimana mereka melakukan kekerasan sedemikian rupa, bagaimana mereka berani membawa senjata yang begitu panjang malam-malam misalnya. Ini kasusnya terjadi sekitar pukul 2 dini hari menurut kepolisian. Jadi ada tawuran antar remaja di sekitar situ, polisi datang, mereka kemudian menghindari polisi di situ. Nah, ini menurut saya harus diselesaikan secara bijak ya. Bagaimana pendekatan sosiologis, bagaimana pendekatan dari sisi bagaimana para remaja ini didekati, bagaimana kreativitas mereka, potensi mereka itu digali. Ini kan remaja kan tidak memiliki ruang untuk mereka untuk rekreasi. Yang ada akhirnya energi mereka menjadi negatif karena tidak tersalurkan. Seperti itu. Ini menurut saya persoalan yang harus segera diatasi ya. Dan ini juga pada akhirnya nanti ujung-ujungnya ditarik masalah pendidikan, faktor ekonomi. Padahal ini di Jakarta ya, di Jakarta dan sekitarnya tepatnya seperti itu. Dan ini kalau misalnya tidak diselesaikan, Jakarta ini kan tetap menjadi corong ya, meskipun sudah pindah ke IKN sebagai ibu kota. Tetapi Jakarta sebagai daerah-daerah khusus, ini menurut saya perlu pendekatan yang lebih efektif lagi, bagaimana terutama membina para remaja, para anak-anak muda. Jangan sampai kekerasan remaja, tawuran di remaja, anak sekolah dan sebagainya, ini menjadi contoh juga daerah-daerah lain. Dan sekarang ini sudah bergerak juga daerah pinggiran juga sama juga. Dan ini nggak bisa dianggap enteng loh Mas Ade ya, karena ini 7 orang tewas ditemukan. Dan ini cukup menggemparkan sebenarnya. Ya, menurut saya ini status ini sudah kejadian luar biasa. 7 orang tewas, anak-anak muda tenggelam, lompat ke kali karena menghindari polisi. Nah, ini menurut saya mesti segera diatasi ya. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Ya, selain tadi ada darurat tentang budaya kekerasan yang masih saja mengakar di kalangan anak muda kita, ada juga ini yang agak darurat tapi juga ada angin segarnya, di mana ada kredit mesra akan diluncurkan melawan pinjol, di mana Ridwan Kamil menyebut bahwa program kredit mesra telah diimplementasikan ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat terkait dengan program para calon gubernur ini Jakarta. Ya, menarik ya, pertarungan calon gubernur di daerah khusus Jakarta ini bersaing dalam program ya, bukan pada isu-isu yang sifatnya agama ataupun rasialisme. Ini menarik ya, bagaimana misalnya Ridwan Kamil mengusulkan gagasan akan dibuatnya kredit mesra. Jadi kredit mesra ini adalah pinjaman tanpa bunga. Dan ini pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil ketika menjadi gubernur Bandung ya, ketika menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, ini menurut saya langkah yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali ya. Jadi pinjol ini adalah satu masalah yang sangat besar di Jakarta. Karena pinjol ilegal di Indonesia yang terbesar itu ada di Jakarta. Penerima pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal itu terbanyak di Jakarta. Ketika gubernur ini calon gubernur mengusulkan ini, dan ketika nanti setelah terpilih bisa mengeksekusi ini, menurut saya ini luar biasa. Luar biasa ya. Kalau di Jakarta kan kita lihat memang UMR besar, tapi di satu sisi biaya hidup besar ini juga besar. Banyak aspek-aspek lain seperti gaya hidup itu juga mendorong orang kemudian untuk melakukan pinjol. Apalagi tawaran-tawaran ini luar biasa. Kita dari kamarnya udah muncul tuh dari HP itu kan, kredit tanpa agunan dan sebagainya. 3 menit cair gitu kan. Ya, luar biasa. Semuanya serba mudah, akses juga mudah, termasuk pinjol. Dan juga maraknya penipuan pinjol itu sendiri yang membahayakan ya. Iya. Jadi menurut saya tidak hanya dengan program yang memang bisa dieksekusi, tapi juga dari sisi edukasi itu sangat penting sekali ya. Bagaimana bahaya pinjol ini betul-betul menciptakan mudarat yang luar biasa ke segala aspek. Baik, itu tadi Bung Ade dan juga pemirsa ulasan dari 3 headline utama dari media Indonesia terbitan hari ini. Anda dapat menyimak ke dalam terbitan media Indonesia hari ini dan juga melalui media Indonesia yang terbit secara
online ya, dan kami akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan tema editorial PON Kehilangan Kebanggaan. Namun kita akan saksikan dulu tayangannya. PON Kehilangan Kebanggaan. Rapor merah mesti kita berikan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024. Catatan buruk perhelatan PON yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah itu berderet begitu panjang. Banyaknya pecahan rekor yang berhasil dibukukan para atlet pun tak mampu menutupi buruknya pelaksanaan PON 2024. Disebut terbesar karena PON 2024 mengikutkan sebanyak 12.919 atlet. Rekor sebelumnya dicatat PON Riau 2012 yang diikuti sekitar 11.000 atlet. Anggarannya pun termasuk salah satu yang terbesar. Untuk penyelenggaraan PON 2024, pemerintah total menganggarkan 3,94 triliun rupiah. APBN menyumbang 2,2 triliun rupiah dan APBD dari dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Utara sebesar 1,74 triliun rupiah. Namun dengan fakta-fakta kebesaran itu, panitia penyelenggara PON 2024 rupanya tak punya jiwa dan kesungguhan besar untuk mempersiapkan kompetisi olahraga antar provinsi itu dengan baik. Hasilnya ialah catatan minus yang begitu mendominasi. Mulai dari berantakannya akomodasi untuk atlet dan ofisial, konsumsi yang tak layak, hingga venue perlombaan yang amburadul. Selain faktor ketidaksiapan, patut diduga ada penyelewengan anggaran yang membuat dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan tidak menghasilkan penyelenggaraan yang optimal. Hal itu terekam dari testimoni dari sejumlah pengurus KONI daerah yang tak ragu menahbiskan penyelenggaraan PON 2024 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah PON. Di sektor apapun, anggaran besar selalu memunculkan godaan, tidak terkecuali di bidang olahraga. Bukan tidak mungkin jika melihat amat jomplangnya perbandingan antara anggaran dan fasilitas, sarana prasarana yang disiapkan, sebagian dana PON 2024 itu diduga diselewengkan dengan ugal-ugalan. Barangkali pula sebagian dana itu menjadi bancakan pihak-pihak di lingkup penyelenggaraan perhelatan olahraga bertaraf nasional itu. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Satuan Tugas atau Satgas untuk pendampingan tata kelola PON yang baru-baru ini dibentuk berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Kita harapkan Satgas bersama kepolisian bisa mengungkap secara tuntas dugaan penyelewengan yang menyebabkan semerautnya PON 2024. Tidak hanya itu, publik dan masyarakat olahraga termasuk atlet dan ofisial merasa kecewa, marah terhadap penyelenggaraan PON 2024 akibat begitu telanjangnya praktik pengabaian terhadap sportivitas dilakukan. Pengejaran kemenangan demi gengsi daerah, terutama tuan rumah, kerap diwarnai dengan ketidakjujuran, kecurangan, dan cara-cara tidak sportif lainnya. Publik bisa menyaksikan kecurangan nyata-nyata terjadi di sejumlah cabang olahraga seperti di sepak bola, tinju, dan anggar. Padahal tujuan utama PON digelar sejatinya untuk mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multi-ajang yang meninggikan sportivitas dan kualitas. PON bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga cerminan dari upaya membangun prestasi olahraga nasional. PON semestinya menjadi tonggak awal untuk merenda prestasi dunia melalui kompetisi nasional. Karena itu, kita mendesak harus ada evaluasi dan audit total untuk penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut. Kebanggaan nasional yang seharusnya terwujud dalam ajang seperti PON mesti dikembalikan. Jangan sampai masyarakat, apalagi atlet, menjadi antipati dengan PON. Karena semakin kesini, alih-alih makin bagus penyelenggaraannya, malah semakin berantakan. Evaluasi mesti segera dirampungkan mengingat pada 4 tahun mendatang, kita akan kembali bertemu dengan PON Nusa Tenggara 2028. Sekali lagi, kita ingin mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, belajarlah dari rapor merah penyelenggaraan PON 2024. Sesungguhnya tidak ada alasan soal kesiapan mengingat pelaksanaan PON sudah ditentukan sejak jauh hari.
Tugas besar pemerintah untuk mengembalikan spirit dan kebanggaan PON seperti ketika pertama kali diselenggarakan pada 1948 lalu. Kalau pada akhirnya PON hanya menjadi tempat buang-buang anggaran tanpa hasil nyata, PON hanya menjadi ajang unjuk ketidakjujuran. Jangan salahkan suara-suara publik yang mempertanyakan, apa PON masih dibutuhkan? Hah? Ya pemirsa, sebelum kita akan membahas dengan Bung Ade Alawi, kita akan jeda dulu. Namun kami ingatkan kembali bahwa Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial kali ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Editorial akan segera kembali. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa masih bersama anggota Dewan Redaksi Bung Ade Alawi. Ya. Bung Ade, kita akan menyapa dulu, sudah ada pengamat olahraga ini Mas Kesit Handoyo yang sudah bergabung juga dengan editorial pagi ini. Mas Kesit, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Yohana. Apa kabar Mas? Bagaimana suasana kebatinan melihat proses penyelenggaraan PON sampai dengan kali ini, Mas? Ya, kalau bicara suara hati gitu ya, melihat fakta yang ada, bagaimana PON 21 2024 ini berlangsung, memang miris ya, miris dan ironis gitu. PON yang diharapkan akan bisa berjalan lancar, berjalan mulus, tanpa hambatan ya. Kalaupun ada persoalan, mungkin lebih banyak ke persoalan teknis barangkali ya, yang memang kalau persoalan teknis itu ini hampir di setiap PON ada lah ya, dan itu sesuatu yang lumrah sepanjang memang tidak terlalu kontroversi. Tapi kalau kita lihat dalam PON kali ini, ternyata persoalan non teknisnya justru yang lebih banyak muncul gitu ya. Ya, catatan yang paling menonjol menurut Anda aspek apa, Mas? Ya, aspek saya pikir venues ya, venues ini juga menjadi persoalan yang sangat serius menurut saya begitu. Kemudian juga bagaimana akomodasi termasuk juga konsumsi ya. Ini kan sangat mempengaruhi gitu. Persoalan-persoalan non teknis menurut saya ini akan mengganggu konsentrasi para atlet, mengganggu bagaimana mereka harus fokus ya. Bagaimana Anda mau bertanding ya, bagaimana setiap atlet mau bertanding dengan dengan hati yang enak gitu ya, dengan fokus yang tinggi ketika mau menuju arenanya saja mereka sudah terganggu pikirannya, psikologisnya. Ini kan non teknis, dan non teknis ini kan sangat mengganggu ketika akan mengganggu ketika si atlet bertanding ya. Konsentrasi mereka pasti akan buyar gitu, dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang sangat tidak bagus ya bagi si atlet. Kemudian bagaimana mereka mau mencurahkan seluruh kemampuannya ketika persoalan-persoalan di luar ternyata sudah menyelimuti si atlet ini begitu. Nah, menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan ke depan? Karena ini tidak bisa dianggap enteng ya. Ini penyelenggaraan PON yang menurut sebagian pihak merupakan penyelenggaraan terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Iya, betul. Saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya. Kekhawatiran malah justru muncul ketika PON sebelumnya yang berlangsung di Papua. Waktu itu sempat was-was juga ya. Pertama karena untuk pertama kalinya Papua waktu itu menjadi tuan rumah ya. Kemudian juga dari sisi lokasi juga kan paling jauh lah ya di ujung timur Indonesia. Tapi ternyata kekhawatiran itu tidak muncul begitu. Justru menurut saya Papua menjadi provinsi waktu itu sangat bagus gitu ya ketika pertama kali dipercaya menjadi tuan rumah PON, tapi pelaksanaannya ternyata sukses ya, walaupun ada beberapa persoalan tapi tidak kemudian separah yang sekarang begitu loh. Artinya bagaimana Papua waktu itu lebih siap ternyata. Nah, sekarang ketika dilaksanakan di Aceh, di Sumatera Utara, yang diharapkan memang akan bisa lebih bagus pelaksanaannya, ternyata justru di luar ekspektasi kita begitu. Ini yang menurut saya sangat memprihatinkan, dan ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi nanti di NTB dan NTT yang akan menjadi tuan rumah tahun 2028 dalam pelaksanaan PON ke-22. Ini harus dievaluasi ya, karena persoalannya bukan masalah bagaimana kemudian kesiapan daerah
dalam menyiapkan seluruh sarana dan prasarana juga, kemudian juga bagaimana PBPB yang juga terlibat ya, PBPB dari cabang olahraga yang di pertandingan itu kemudian juga lebih siap dalam melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Nasionalnya. Jadi saya kira apapun yang terjadi di PON kali ini semuanya harus dievaluasi, termasuk juga mungkin diinvestigasi ya. Di luar itu mungkin mungkin bisa saja ada hal-hal yang patut diinvestigasi terkait dengan bisa saja mungkin ada penyelewengan ya, soal anggaran. Ini saya pikir juga, saya pikir ini harus menjadi perhatian serius juga begitu. Baik, terima kasih Mas Kesit Handoyo, pengamat olahraga untuk waktunya bersama editorial Media Indonesia pagi ini. Salam sehat selalu Mas Kesit. Salam sehat. Senada tadi yang disampaikan Mas Kesit ya, tapi yang paling menarik sebenarnya adalah pada aspek begini, bukan masalah anggaran saja ya, tapi ini kan Pekan Olahraga Anak Negeri sendiri, begitu loh Bung Ade. Kita lihat kalau misalnya ada penyelenggaraan event-event internasional, persiapannya sedemikian luar biasa. Harusnya kan keluarga sendiri itu mendapatkan fasilitas dan juga pelayanan yang lebih baik seperti itu. Ya, satu hal yang harus kita sikapi dari sengkarut PON Aceh Sumut ini, PON ke-21, ini adalah jangan lagi ada permakluman. Ini kan karena kita sering memaklumi, cuma begitu aja, cuma atap bocor aja, jalan becek aja. Nah, ini menurut saya hal seperti ini harus tidak boleh terjadi lagi. Dan itu saya sangat menyesalkan pernyataan dari Menpora ya, Menpora Dito. Menurut Menpora, itu kan masalah yang tidak sebanding dengan capaian rekor-rekor yang dipecahkan dalam PON Aceh Sumut. Gak boleh begitu cara berpikirnya. Bagaimana sebagai penyelenggaraan event bergengsi ini, multi ajang, mereka ini adalah bibit-bibit dari daerah, dipertandingkan di tingkat nasional, kemudian mereka juga akan disiapkan di tingkat dunia, ASEAN, Asia, hingga Olimpiade. Mereka ini kan para pahlawan bangsa, anak-anak muda berprestasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, semangat untuk mengharumkan nama daerah, semangat untuk mengharumkan nama bangsa nantinya. Ini harus diperlakukan secara istimewa. Jangan kemudian, itu cuma atap bocor doang. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kok bisa terjadi? Baru ada masalah ketika mungkin sudah ada jatuh korban. Jangan sampai dong budayanya begitu, mindsetnya kan Bung Ade. Tapi benar juga tadi Mas Kesit sampaikan bahwa kalau dulu kita melihat Papua di ujung timur Indonesia sukses begitu penyelenggaraannya. Ini di 2 kota atau di 2 provinsi besar malah justru tidak ada keseriusan dalam menyelenggarakan. Ini ironis sekali Bung Ade. Ya, kita patut mengapresiasi karena memang pengakuan seperti yang disampaikan sejumlah atlet di Indonesia, atlet taekwondo misalnya dari Jawa Barat, ini kacau ini PON sekarang ini. Saya mengikuti PON di Papua itu luar biasa, panitianya siap, kemudian juga infrastrukturnya dan sebagai sarana-prasarana, kegesitan panitianya di sana yang notabene katakanlah jauh dari di kawasan timur ya, tetapi lebih siap. Tetapi di balik kemegahan itu ada juga korupsinya, Yohana. Ada Kejaksaan Tinggi telah menetapkan 4 tersangka dari hingar-bingarnya, dari kemegahannya PON Papua yang memang secara teknis berjalan, tetapi di balik itu semua juga ada permainan-permainan anggaran di sana. Ini sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi dan sudah ditetapkan 4 tersangka. Lagi-lagi terjadi kalau kita tarik sebelumnya, ketika PON di Riau, gubernurnya juga sama seperti itu, ada permainan vendor dan sebagainya. Kemudian juga ketika PON di Palembang di Sumatera Selatan, itu juga terjadi kasus-kasus bagaimana anggaran transportasi di markup untuk sewa kendaraan yang tadinya sekian juta menjadi sekian gitu. Ini terjadi gitu loh. Jadi menurut saya mesti ada efek deteren bagaimana penegak hukum ini memberikan sanksi yang seberat-beratnya dan jangan tebang pilih. Jangan hanya orang-orang yang di lapangan saja yang menjadi tersangka, tapi juga aktor intelektual yang mengendalikan semua proyek-proyek di PON ini harus diusut lebih jauh. Nah, menurut Mas Ade, aktor intelektual itu siapa saja dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas sengkarut PON di Sumut dan Aceh ini? Ya, saya kira para pemegang kunci lah, karena permainan di bawah ini kan tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dari atasan. Yang namanya korupsi ini pasti berjamaah, pasti sama-sama. Tidak mungkin one man show di situ. Pasti ada kanan kiri, atasan, bawahan juga kena juga seperti itu. Jadi menurut saya inilah momentum ketika kita pada tahun 2008 ingin menyelenggarakan PON di Nusa Tenggara, NTT dan NTB. Dari sekaranglah menurut saya kasus dugaan korupsi PON Aceh Sumatera Utara ini harus diusut secara tuntas.
Gitu. Mungkinkah itu akan dilakukan? Harus dilakukan seperti itu. Oleh karena itu menurut saya mesti ada kontrol ya, terutama dari media bagaimana menyuarakan itu semua. Tetapi yang ironis adalah kan sebelum berlangsungnya penyelenggaraan PON Aceh Sumatera Utara ini kan sudah keluar Kepres, ada keputusan Kepres yang membuat Satgas, Satuan Tugas Pengelolaan Tata Kelola PON Aceh Sumatera hingga Paralimpik. Nah, ini kerjanya apa Satgas ini? Kok tidak bisa melakukan kontrol? Kan Satgas ini kan mengontrol dari sisi perencanaan, bagaimana perencanaannya matang atau tidak, bagaimana organisasiannya, bagaimana pelaksanaannya, pengendalian dan sebagainya. Apa kerjanya Satgas ini? Jangan Satgas ini seperti pemadam kebakaran bekerja di ujung. Tidak, dari awal itu mereka sudah terlibat gitu loh dalam perencanaan. Jadi sekali lagi menurut saya ini menjadi momen penting bagaimana kita menghargai anak-anak muda kita yang berprestasi. Mereka berjuang dari daerah, merangkak dari bawah sampai tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Tapi diperlakukan seperti itu. Ini menurut saya penghinaan buat anak-anak muda kita yang berprestasi. Jadi negara itu harus betul-betul memberikan kenyamanan kepada para pahlawan olahraga kita ini. Ya, dengan anggaran 3,9 triliun, 2,2-nya pusat, 1,7-nya dari APBD, begitu. Rasanya kok sulit kalau tidak kita berpikir ada sesuatu di baliknya, karena itu sangat fantastis dengan hasil yang dipertontonkan sampai dengan saat ini, Bung Ade. Nah, harusnya yang memiliki daerah ya, para kepala daerah dan para pejabat ya, harus mempunyai rasa malu. Rasa malu bagaimana kalau terjadi cacat seperti tadi sengkarutnya ya, jalan masih becek, akses susah, kemudian juga atap bocor, ada perkelahian, ada wasit yang lebih pro pada tuan rumah, akhirnya wasit yang dipukul, meskipun kita mengecam keras juga itu pemukulan itu. Tetapi ketidakberesan wasit juga itu harus dievaluasi juga menurut saya. Jelas kok itu diving, tapi kemudian dipermaklumkan oleh wasit gitu loh. Nah, ini menurut saya harus diatasi, harus betul-betul momentum juga PON Sumatera Utara Aceh ini harus diungkap setuntas-tuntasnya. Nah, akar masalah itu kan kadang biasanya kalau kita bisa tarik polanya adalah ada dana, ada anggaran, kemudian ada godaan, muncul ketidakseriusan sehingga akhirnya apa adanya. Nah, ini budaya seperti ini loh, Bung Ade. Terlepas dari tadi ada kasus-kasus PON selalu ada problem di situ. Nah, mindset seperti ini bagaimana? Ini kan momen olahraga, event olahraga yang harus sportif gitu kan. Dan kita memiliki tujuan untuk membangun Indonesia emas dengan segala macam prestasi anak-anak muda sekarang. Tapi ketidakseriusan ini sebenarnya juga tidak bisa dianggap remeh. Ini sudah menjadi darurat mental di Indonesia menurut saya. Ya, kalau kita tarik pada problem pengelolaan pemerintahan kita ini kan akhirnya kemudian merambah kemana-mana. Bagaimana kemudian di tingkat pusat pengelolaan negara ini tidak berbasiskan good governance. Good governance itu adalah akuntabilitas, kebijakan-kebijakan akuntabilitas, bukan kebijakan gerasa gerusu, kebijakan yang berbasiskan research, berbasiskan bagaimana kajian-kajian yang mendalam, yang ilmiah dan matang gitu. Kemudian juga misalnya dari sisi akuntabilitas. Akuntabilitas ini juga masuk pada pemilihan vendor. Jangan sampai kemudian vendor-vendor yang terpilih menjadi pelaksana proyek di sana, ini vendor yang memiliki koneksi dengan pejabat. Kemudian vendor setelah menang juga disubkan lagi kepada orang lain. Dan itu terjadi dari PON ke PON itu sesuai dengan temuan proses hukum. Itu terjadi, fakta itu ada. Nah, ini menurut saya aspek dari good governance ini belum ada, akuntabilitas, kemudian juga transparansi, kemudian partisipasi. Ini mesti ada. Nah, ke depan menurut saya masih ada waktu 4 tahun PON Nusa Tenggara, PON yang ke-22 ya, di tahun 2028 ini tidak boleh ada terjadi. Sukses PON ini akan mengharumkan nama baik daerah. Nah, bagaimana kemudian tadi nama baik bangsa juga mewujudkan ketegasan, mentalitas, perbaikan, evaluasi, dan sanksi seperti itu. Biasanya kan ketika misalnya ada sesuatu itu agak politis ya, ketika ini dijerat hukum segala macam, itu harus ada alasan-alasan politis dari kasus-kasus atau pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah, tanpa harus kemudian melihat itu, ini siapa yang benar-benar harus menjadi nakoda untuk kemudian benar-benar, ayo kita evaluasi sama-sama, ada ketidakberesan di sini. Apakah kita bisa mengandalkan Menpora saja atau mungkin siapa Mas Ade secara kelembagaan untuk bisa menyuarakan keprihatinan ini? Ya, menurut saya semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan PON ini harus menandatangani fakta integritas.
fakta integritas ini tidak hanya di atas kertas, tapi menjadi panduan ya, menjadi sikap sikap mental dari panitia agar pengelolaan PON ini bisa berjalan secara presisi, secara bersih, kemudian juga menggembirakan dan memberikan kenyamanan bagi para atlet dan ofisial dan sebagainya. Nah ini yang paling penting menurut saya ya. Jadi perhelatan yang sifatnya nasional, perhelatan olahraga yang sifatnya nasional dan bergengsi ini menurut saya ini momentum juga. Olahraga tidak hanya sekedar kita banyak-banyakin medali, tapi yang paling penting lagi kalau kita flashback lagi dari PON tahun 48 ketika era Bung Karno, PON ini olahraga ini bagian dari nation character building. Bagian dari pembangunan mental bangsa, khususnya anak-anak muda. Kan itu founding father kemudian menciptakan PON ini kan. Jadi menurut saya ketika PON ini kemudian dicederai dengan korupsi, ini merupakan tindakan yang menurut saya memprihatinkan ini. Oke, baik, kita juga akan mendengarkan Mas Ade seperti apa suara masyarakat untuk melihat dan juga pendapat mereka bagaimana melihat penyelenggaraan PON kali ini dalam telepon interaktif. Kami mengundang Anda sekali lagi pemirsa untuk bergabung bersama kami di line interaktif untuk menyuarakan pendapat Anda di 021583 00199. Dan sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita akan jeda dulu sesaat lagi. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kembali di Editorial Media Indonesia, kita akan sapa para penelpon yang sudah tersambung di line telepon bersama kami. Yang pertama ada Pak Lukas dari Sragen, Jawa Tengah. Pak Lukas, selamat pagi Pak Lukas. Ya, selamat pagi Mbak. Boleh singkat, padat dan jelas Pak tanggapan Anda terkait dengan PON kali ini? Ya, jadi kalau menurut saya ya, kesalahan terbesarnya itu adalah PON diselenggarakan di tahun yang bersamaan dengan tahun politik. Sehingga akhirnya konsentrasi kita kan terpecah ya, baik dari pemerintah, mungkin media yang untuk mengawasi dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya tidak diselenggarakan di tahun politik seperti tahun 2021 di Papua misalnya, itu kan lebih terkontrol. Nah, kalau misalnya di tahun-tahun politik seperti ini, yang dikorbankan terlalu banyak ya, apalagi mungkin kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan untuk mencari dana untuk politiknya. Nah, itu sebaiknya kalau menurut saya, kalau sedang bersama di tahun politik lebih baik PON itu diundur saja di tahun depan, jangan dipaksakan begitu loh. Karena kalau dipaksakan begini yang korban juga atlet-atletnya. Gitu aja mungkin pendapat dari saya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk catatannya. Dan kita akan ke Ibu Lia dari Makassar dari Sulsel. Ibu Lia, selamat pagi Ibu Lia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Ibu Lia. Ya, jadi sebagai artinya tidak berhubungan langsung ya, tapi sebagai warga masyarakat ya juga ikut kecewa dengan apa yang kita tonton di televisi. Ya, pertama itu saya lihat itu saya tonton adalah sarananya itu. Untuk menuju ke sana itu saya lihat itu tanahnya becek ya, itu yang pertama. Yang kedua juga adalah tentang konsumsinya. Saya juga lihat ya, sempat lihat di TV bahwa isinya itu adalah kalau tidak salah santan kara ya, kalau santan ya di dalam kita atau dalam kota itu. Jadi betul-betul ini penyelenggaranya ini atau PON-nya ini agak mengecewakan ya, karena dengan dana yang besar itu dari negara itu
tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan ini perlu diutus tuntas. Jadi jangan hanya sampai rasa kecewa dan sebagainya atau protes saja, tapi ini harus diutus tuntas ya. Karena dikatakan tadi bahwa memang sepertinya ada penyalahgunaan ya tentang dana-dana yang disiapkan tadi itu yang sekian banyak, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya utamanya dengan yang terlibat langsung di PON itu tadi. Jadi kedepannya ini barangkali ketika jadwal ya kan ini kan rutin ya, ini berkala ini pelaksanaannya ini ya. Jadi seorang ini sudah ada target ya, sampai bulan sekian itu semua sudah sarana prasarana itu sudah siap untuk dipakai bertanding dan sebagainya. Jadi ini saya juga pengawasnya ini heran ini ya. Kenapa bisa sampai yang nyata begitu gedungnya, sarananya itu nyata-nyata tidak beres, kenapa sampai tidak diperhatikan ya. Jadi ini pengawasnya juga ini ada kelalaian ya, sampai tidak terkontrol dengan baik dan para pemain atau atlet itu merasa kecewa karena sarananya itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Mudah-mudahan. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar. Kami sudah menangkap tanggapan dan maksud Ibu Lia, catatan menarik juga yang harus benar-benar diperhatikan bersama. Dan kita akan ke Ambon, ada Bapak Poli. Pak Poli, selamat pagi Pak Poli. Iya, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Poli, semangat pagi. Silakan Pak, singkat, padat dan jelas Pak. Ya, selamat pagi. Saya pertama-tama Pak, artinya begini Pak, ini kan kegiatan besar, kegiatan akbar. Dan tahun 2024 ini kan baru pernah dilaksanakan 38 provinsi. Saya tidak menjustifikasi bahwa pemerintah daerah itu tidak siap. Sekali lagi, tetapi sebagai warga negara kita bangga bahwa 2 provinsi ini melaksanakan kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat persiapan panitia, memang sudah maksimal Pak. Tetapi ada kegiatan yang sifatnya force mayor, itu tidak bisa diduga Pak. Bahwa stadionnya musibah, itu kan force mayor Pak. Ada musim kemarau, musim angin hujan, itu kan sesuatu yang tidak diduga. Jadi saya pikir, menurut saya bukan kehilangan kebanggaan. Ada prestasi yang ditelurkan lewat PON kemarin, 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Itu kita apresiasi Pak. Tapi kalaupun kita menilai panitia penyelenggaraan dengan saya kira mereka sudah berusaha maksimal Pak. Ingat, 38 provinsi Pak untuk kegiatan kemarin di Aceh. Ini baru pernah terjadi Pak. Bukan PON-PON sebelumnya seperti di Papua kemarin, walaupun kita kondisi COVID, ya, tapi bisa melaksanakan. Tapi saya kira tidak saya harus justifikasi bahwa persoalan-persoalan soal anggaran bukan kompetensi saya untuk mengomentar di Metro TV pagi ini. Tapi paling tidak itu kompetensinya pemerintah pusat. Tetapi bagi panitia, dimanapun kegiatan besar tidak mungkin ada kelemahan yang harus kita panik. Tapi kekurangannya kan pasti ada Pak. Saya kira terima kasih Pak Poli. Terima kasih Pak Poli dari Ambon. Sebelum kita jeda, silakan tanggapan Bung Ade dulu dengan para penelpon tadi. Semangat semua ya, dengan catatan dan juga ada aspek side positif juga dari Pak Poli dari Ambon tadi. Silakan. Ya, menarik ya, pandangan yang menurut saya sangat beragam ya, beragam dan memiliki perspektif ya, dari Pak Lukas di Sragen, kemudian juga dari Ibu Lia, dari Pak Poli. Yang menarik ada dari Ibu Lia misalnya bahwa penyelenggaraan PON ini kan bukan hanya baru gitu loh. Ini kan sudah rutin dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Dan beberapa masalah yang muncul juga selalu terjadi ya. Dan ini harus dieliminir ya untuk PON berikutnya. Mengenai tahun politik saya kira justru ini tantangan ya. Bagaimana di tahun politik, karena ini sudah menjadi agenda bersama, agenda nasional. Ini tidak boleh kemudian politik mempengaruhi penyelenggaraan PON. Jangan sampai kemudian PON ini juga dijadikan ajang mencari fulus gitu kan. Bagaimana mereka mau pilkada misalnya, orang-orang yang terlibat di situ ya udahlah kita mencuri anggaran dari situ, tidak bisa juga. Dibarengin untuk diselip-selipin begitu ya. Jadi menurut saya ini sudah menjadi agenda nasional ya. Jadi PON ini bukan hanya agenda daerah tapi juga agenda nasional. Harus sukses. Tetapi yang paling penting adalah hal-hal yang seperti jalan BC, kemudian juga atap futsal misalnya bocor, itu menurut saya bukan force major ya. Jalan ini kan infrastruktur harusnya sudah selesai. Semua
proyek kita harus sudah selesai sebelum penyelenggaraan PON. Jadi betul-betul para atlet diberikan kenyamanan mereka untuk menguji prestasi mereka. Jadi sekali lagi menurut saya ini menjadi pelajaran berharga dan tidak boleh ada permakluman bagaimana penyelenggaraan, kecuali mungkin force major yang betul-betul bencana alam dan sebagainya baru kita. Tetapi kan ini kan hal-hal yang sifatnya teknis yang itu menurut saya bisa diselesaikan dengan mudah gitu loh. Ya, terkait dengan agenda nasional, ini ada agenda nasional yang sudah terprediksi dan betul. Ada rentang waktu persiapannya. Dengan persiapan kurang lebih berarti berapa tahun ya Bung Ade ya? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan ya. Ini harusnya sudah cukup ya untuk mempersiapkan, untuk memulai membangun sesuatu. Ya, karena cukup. Sekarang aja kita sudah tahu besok akan dilaksanakan di Nusa Tenggara misalnya seperti itu. Dan ini kan mereka bekerja kan tidak hanya orang-orang dari daerah ya, tidak hanya para pejabat di daerah, tidak hanya panitia daerah, tetapi juga di bawah supervisi dari di pusat juga ada kepanitiaan PON-nya gitu loh. Secara terpusat, ada steering committee, ada organizing committee di situ. Ini mereka tidak bekerja sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya komunikasi mereka bagus antara panitia pusat dan panitia daerah, ini hal seperti yang sifatnya teknis, ini bisa diselesaikan dengan mudah. Apalagi ada pendampingan. Pendampingan ini kan selalu terjadi, tapi kenapa cuma bobol juga? PON Papua kemarin juga oke sukses masalah penyelenggaraan, tidak ada komplain-komplain. Tetapi di balik itu juga ada temuan juga dari Kejaksaan Tinggi, 4 orang tersangka. Ini kan tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Nah, bagaimana agar tidak terjadi lagi ke depan? Kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan bahas lagi dan kembali di Editorial Media Indonesia. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Dan Bung Ade, lalu langkah konkret apa sih yang memang harus dilakukan agar tidak terjadi kebobolan, kebocoran penyelewengan anggaran dana. Jadi semuanya bisa maksimal untuk segala proyek pemerintahan maupun juga khususnya terkait dengan PON ke depan. Ya, pertama adalah kita harus mengevaluasi secara total ya, total dan jujur ya. Jadi nah, itu masih tanda tanya. Iya, total dan jujur ya. Artinya ini demi perbaikan ya. Jangan ada permakluman di situ. Kemudian juga aparat penegak hukum jangan sampai kemudian ada kompromi dalam hal penegakan hukum pihak-pihak yang dianggap bersalah. Menurut saya itu sudah jelas kok, dugaan korupsinya cukup kuat di situ. Bagaimana proyek-proyek venue dan sebagainya itu tidak selesai ketika pelaksanaan PON itu terjadi, dimulai. Itu juga sudah pelanggaran. Belum lagi misalnya makanan basi, makanan telat, bagaimana makan malam. Atlet itu baru makan malam jam 11 malam. Ini menurut saya sudah keterlaluan gitu loh. Jadi ke depan kita masih ada waktu, bagaimanapun juga ini harus terus berjalan, harus kita menciptakan PON-PON yang terbaik dalam rangka kita menciptakan atlet nasional yang siap bertanding di tingkat dunia. Oleh karena itu mereka harus berikan treatment yang luar biasa, harus berikan kenyamanan mereka di situ. Harus ada kebanggaan bahwa mereka itu tidak disia-siakan di dalam multi ajang tingkat nasional. Baik, secara umum kan itu Menpora bertanggung jawab ya. Iya. Perlu nggak kita mengadu ke presiden dan ada dorongan dari presiden untuk kemudian membuat ini jauh lebih baik, artinya ada evaluasi bersama dan bagaimana ini menjadi sebuah proyek yang harus lebih serius lagi ke depan karena ini bukan pertama kali kita selenggarakan. Ya. Perlu ada campur tangan intervensi dari presiden di situ? Saya kira tidak perlu lagi karena goodwill dari Presiden Jokowi untuk membentuk Satgas itu sudah bagus. Tinggal bagaimana Satgas ini bekerja. Satgas ini kan luar biasa, ada dari Kejaksaan Agung, dari Kepolisian, dari Pemda dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana penegakan hukum itu tidak tebang pilih. Gitu loh. Nah ini menurut saya sangat penting sekali dan harus ada efek jera bagi para pelakunya. Itu yang paling penting. Nah terus kemudian tentu saja pengalaman ini menjadi salah satu catatan, prestasi menjadi catatan baik. Iya. Tapi kemudian ada catatan penyelenggaraan menjadi sebuah catatan bagi para atlet, ada traumatisme yang mungkin bisa saja muncul. Bagaimana kemudian dari PBPB olahraga sendiri daerah ini harus menyikapi ini untuk kemudian tidak menyuruhkan semangat para atlet itu sendiri? Ya saya kira itu tanggung jawab dari para pelatih kemudian juga koni-koni daerah ya. Bagaimana mereka jangan putus asa. Bagaimana harus tetap optimistis bahwa PON nanti yang akan diselenggarakan tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ini adalah kesempatan mereka untuk menampilkan prestasi mereka. Jadi tidak boleh redup ya semangat itu. Jadi harus tetap dinyalakan. Tapi yang paling penting adalah kita harus kembali bahwa PON ini adalah dalam sejarah bagian dari pembinaan mental bangsa. PON jangan dijadikan hanya kita bagaimana banyakin medali, tetapi yang paling penting ada sportivitas di situ. Ada beberapa kasus termasuk juga kemarin kasus itu sudah jelas kok terang benderang.
terjadi wasit berat sebelah. Ini kan tidak boleh terjadi lagi. Baik. Jadi PON jangan hanya sekedar kuantitas tapi kualitatif itu harus dikedepankan juga. Dan dari sekarang, ini harus berbenahnya dari sekarang. Masih Betul, ada waktu 4 tahun ke depan. Iya. Harusnya jauh lebih baik lagi. Betul. Baik, terima kasih Mas Ade untuk ulasannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, terkait dengan penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut, kita harus mendesak agar ada evaluasi dan audit total. Ajang sebesar PON seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah memicu kekecewaan masyarakat dan para atletnya. Pemerintah pusat dan daerah harus belajar dari kegagalan itu, terutama untuk PON Nusa Tenggara 2028 mendatang. Saat ini, tugas besarnya adalah mengembalikan spirit dan kebanggaan PON seperti saat pertama kali diselenggarakan pada tahun 1948. Demikianlah editorial pada pagi hari ini. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.